Salah satu yang menjadi pertimbangan orang yang sedang berperkara di pengadilan adalah gaji pengacara. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berapa sih dan apa-apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan besaran gaji seorang pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala aktivitas keseharian kita. Berjumpa lagi kali ini di channel Ruang Hukum, dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas berapa sih besaran gaji seorang pengacara dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan besaran gaji seorang pengacara. Pengacara atau biasa disebut dengan advokat dalam bidang jasa hukum, baik di dalam suatu pengadilan atau di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan oleh seorang pengacara atau seorang advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili kuasa, mendampingi klien, membela klien, atau memberikan tindakan-tindakan hukum lainnya demi kepentingan seorang klien. Nah, yang menjadi klien seorang pengacara biasanya adalah orang perorangan atau badan usaha atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, setelah pengacara tersebut mendapatkan surat kuasa dari klien tadi, maka dengan kewenangannya sebagai seorang pengacara dapat bertindak untuk melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang menjadi tugas pada surat kuasa khusus tersebut. Profesi pengacara dalam dunia penegakan hukum, pengacara mempunyai kedudukan yang setara dengan hakim, jaksa, polisi, ataupun penegak hukum lainnya. Meskipun begitu, tentu pengacara dengan penegak hukum lainnya berbeda fungsi dan peranannya dalam melaksanakan penegakan hukum. Selain itu, profesi pengacara dalam penanganannya juga mampu memberikan jasa konsultasi atau negosiasi atau jasa dalam membuat suatu kontrak dagang dan atau pembuatan dokumen-dokumen lainnya, misalnya wasiat, perjanjian, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas gaji seorang pengacara dan faktor-faktor yang menentukan gaji seorang pengacara, terlebih dahulu mari kita ketahui apa sih itu seorang pengacara dan prosedur menjadi seorang pengacara. Tahapan menjadi advokat atau pengacara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, di mana mesti memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, untuk menjadi seorang advokat, perlu memenuhi tahapan-tahapan atau prosedur menjadi seorang advokat. Yang pertama adalah pendidikan khusus profesi advokat, atau disebut dengan PKPA, di mana dalam pasal 2 Undang-Undang Advokat yang berhak mengikuti pendidikan profesi advokat ini adalah mereka lulusan dari Fakultas Hukum atau yang bertitel Sarjana Hukum atau Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Militer, atau Perguruan Tinggi Kepolisian. Setelah lulus dan setelah mendapatkan sertifikat pendidikan profesi advokat, selanjutnya adalah mengikuti ujian profesi advokat yang dimana dilaksanakan atau dilakukan oleh organisasi profesi advokat. Misalnya adalah ujian profesi advokat yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang kita kenal disingkat dengan PRADI. Nah, setelah dinyatakan lulus dalam ujian profesi advokat ini, seorang advokat mesti mengikuti magang selama 2 tahun di kantor pengacara yang telah terdaftar. Setelah mengikuti prosedur-prosedur tersebut, baik PKPA, ujian profesi advokat, maupun magang selama 2 tahun, barulah kemudian seorang advokat tersebut atau pengacara tersebut dapat disumpah di pengadilan untuk diangkat sebagai seorang advokat. Kesepakatan menentukan besaran gaji pengacara. Mengenai gaji pengacara atau gaji seorang advokat, perlu diketahui bahwa istilah gaji pengacara lebih dikenal dengan honorarium pengacara, yaitu imbalan atas jasa hukum yang diberikan kepada pengacara tersebut berdasarkan kesepakatan antara pengacara dengan klien.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana dijelaskan bahwa advokat berhak untuk menerima honorarium atau imbalan berdasarkan jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Di mana jasa hukum yang dimaksud adalah mendampingi klien, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, membela, atau melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya demi kepentingan atau untuk kepentingan klien. Lebih lanjut di pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Advokat diterangkan bahwa honorarium atau imbalan atas jasa hukum seorang pengacara mesti ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kewajaran yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah berdasarkan kemampuan finansial oleh klien tersebut, di mana dengan tidak perlu membebankan biaya-biaya lain di luar dari biaya-biaya yang tidak perlu. Walaupun tidak ada metode yang baku dalam menghitung biaya advokat, nah setidaknya ada 4 alasan seorang advokat dalam menghitung biaya jasa hukumnya. Yang pertama, biasanya seorang advokat atau honorarium seorang advokat itu dihitung menjadi 3 bagian. Yang pertama, uang muka, kemudian uang operasional pada saat persidangan, dan kemudian success fee atas pemenangan. Yang kedua, honorarium advokat biasanya berdasarkan porsi keuntungan yang dimenangkan oleh kliennya tersebut. Yang ketiga, honorarium advokat biasanya berdasarkan dengan unit kerja yang dilakukan atau digaji berdasarkan jam kerja yang dilakukan. Yang keempat, biasanya honorarium berdasarkan nilai borongan perkara sampai perkara tersebut selesai, baik pembayarannya sekaligus dengan uang muka atau pembayarannya secara bertahap. Namun, keempat metode penghitungan gaji atau honorarium advokat tersebut tentu didasarkan pada kesepakatan antara advokat atau pengacara dengan klien kedua belah pihak. Dan alangkah lebih baiknya ketika dibuatkan suatu perjanjian antara seorang pengacara maupun seorang klien perihal honorarium advokat dalam menangani kasus kliennya tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaji pengacara. Tidak bisa dipungkiri, gaji seorang pengacara yang satu dengan pengacara yang lainnya itu berbeda. Ada sejumlah faktor yang menjadi pembeda gaji pengacara yang satu dengan pengacara yang lainnya. Adapun faktor yang dimaksud adalah, yakni yang pertama, pengalaman dari seorang advokat tersebut. Yang kedua, kelas firma hukum tempat advokat tersebut bekerja. Dan yang ketiga, reputasi atau jam terbang advokat tersebut. Nah, berikut kisaran gaji seorang pengacara. Yang pertama, gaji pengacara di level junior. Di level junior ini terbagi atas 2, yakni adalah pengacara magang dan kemudian pengacara junior. Pengacara magang, kisaran gajinya adalah dari 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Kemudian pengacara junior, kisaran gajinya dari 8 juta hingga 15 juta rupiah. Sedangkan pengacara di level senior, kisaran gajinya berkisar antara 30 juta sampai dengan 1,3 miliar. Ini tentu tergantung pada pengalaman dan jam terbang pengacara tersebut itu sendiri. Nah, sedangkan gaji firma hukum yang tidak terafiliasi asing, kisaran gajinya sebagai berikut. Untuk posisi associate, kisaran gajinya dari 400 juta hingga 600 juta. Kemudian, senior associate itu kisaran 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Kemudian di posisi partner, kisaran 900 juta hingga 1,8 miliar. Dan gaji firma hukum yang terafiliasi dengan asing, di mana posisi associate, kisaran gajinya 700 juta hingga 1,3 miliar. Untuk senior associate, posisi gajinya 1,3 miliar hingga 1,5 miliar. Dan posisi partner dalam firma hukum yang terafiliasi asing ini, kisaran 1,8 miliar hingga 2, miliar rupiah.
Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi bagaimana menentukan gaji advokat atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaji seorang advokat. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan perihal pembahasan kita kali ini, silahkan komentar di bawah. Begitupun jika teman-teman mempunyai masukan di channel Ruang Hukum ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.